Cerita horor Lemah Layat bagian 5. Ruslan diam. Gus, boleh tanya? Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong, tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal. Itu betul. Agus mengangguk. Dan kain kafan yang meninggal pun nggak sembarangan, harus Jumat Kliwon. Betul. Agus mengangguk lagi. Berarti berapa banyak kain kafan yang ditanam di dalam tanah ini? Ruslan menunggu Agus bicara. Agus tampak berpikir. 100 kayaknya. Ruslan menelan ludah. Ada 100 pocong di sini, Gus. Iya, kata Agus. Di luar masih banyak yang berdiri liatin kita. Ruslan berdiri. Ia menyesap rokok. Tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. Matamu, aku kok jadi penasaran juga. Apa ya yang disembunyikan di sana? Mau lihat enggak? Saut Agus. Oke, Agus membuka pintu. Diikuti Ruslan. Loh, kok sekarang? Enggak, nanti lebih malam tah. Agus tetap berjalan. Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya dan perempuan itu muncul. Melihat Agus dan Ruslan, daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda. Anda ini jaga apa sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar lirih. Silahkan masuk, Mas. Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk, memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu, menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih. Saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Goblok, ucap Ruslan. Kamu nggak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba perempuan itu muncul. Mas Agus benar. Bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka. Mbaknya tahu nama Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu nama Anda Ruslan. Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi. Tangannya begitu telaten, termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan yang datar. Saya sudah sering melihat petaka, dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya, hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas, Mas Agus? Agus hanya diam, keningnya berkerut. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi, menyesapnya perlahan, kemudian melirik ke Ruslan. Kopinya aman, Rus. Diminum saja. Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan, perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa di sini? Agus dan Ruslan diam saja. Tidak ada pembicaraan lagi. Saat Agus kemudian mengatakannya, terima kasih suguhannya. Saya pamit, Mbak Lastri. Agus berdiri. Perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh. Ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi. Ketika tiba-tiba Ruslan tercekat. Di luar rumah Mbak Lastri berjejer pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung.
Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun. Matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana perempuan itu masih berdiri di pintu. "Ada apa Gus sebenarnya?" tanya Ruslan. Agus hanya bengong, matanya benar-benar kosong.